Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Irmina Belina Matapo dari kelas C. Di sini saya akan membuat tutorial cara menguji data normalitas, homogenitas, linearitas, dan uji T atau pengaruh menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan cara menguji data normalitas. Sebelum saya masuk ke data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu normalitas, uji normalitas. Jadi pada uji normalitas ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik, yang dimana uji normalitas ini untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk model regresi yang baik adalah nilai residual harus berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas di sini diperlukan dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambil keputusannya sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi tidak normal. Jadi di sini saya sudah menyiapkan datanya. Kita bisa lihat pada Excel. Di sini ada data hasil belajar siswa. Di sini saya menggunakan dua kelas A dan kelas B dengan 22 sampel. Nah, data yang ada ini saya akan mengcopy dan memasukkannya pada SPSS. Oke, di sini saya copy dan saya masukkan ke SPSS dan saya paste seperti ini hasilnya. Terus masuk pada variabel view-nya. Di sini pada nama, di sini saya kasih A karena tadi saya menggunakan data kelas A, dan kelas B. Pada kolom keduanya B. Terus pada desimal di sini saya kasih angka 0. Kenapa di sini saya kasih angka 0? Karena kenapa pada desimal ini saya menggunakan angka 0? Karena nilai desimal tidak dibutuhkan dalam menentukan homogenitas. Nah, terus pada label di sini A itu artinya kelas A dan B artinya kelas B. Oke. Setelah itu kita masuk pada data view dan hasilnya seperti ini. Jadi sebelum kita menentukan nilai signifikannya, kita akan mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Di sini kita masuk pada analyze. Setelah analyze pada regression. Setelah regression kita klik linear. Setelah klik linear, kelas A ini kita simpan pada independen dan kelas B ini pada dependen. Setelah itu di save. Setelah di save, di sini saya akan mencentang pada residual pada understand size. Setelah itu klik continue. Setelah continue akan klik OK. Dan ini hasilnya hasil dari nilai residual, tapi kita X. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan ini merupakan hasil nilai residualnya. Dari nilai residualnya ini kita akan gunakan untuk mencari nilai signifikan untuk uji normalitas. Nah, pada uji normalitas, dan sekarang kita akan menguji normalitas. Terus kita klik pada analyze. Setelah analyze, kita masuk pada non parametric depth. Setelah itu pada legacy dialogs.
Setelah itu kita masuk pada sampel 1. Nah, setelah itu kita kan mencari normalitas. Jadi normalitas ini under nilai residualnya ini kita masukkan pada variabel test. Nah, setelah kita masukkan pada variabel test, di sini kita akan mencentang normalnya karena kita mencari nilai normalitas. Setelah itu kita tekan atau kita klik pada off. Nah, teman-teman, setelah kita mengklik OK dan hasilnya seperti ini, dan dimana nilai signifikasinya, jadi pada nilai signifikasinya ini kita bisa lihat pada bagian bawah. Di sini ada nilai signifikasinya. Di sini nilainya 0,970. Nah, kita kembali pada catatan atau ketentuan dasarnya tadi, bahwa dimana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal. Dan pada SPS di sini nilai signifikannya 0,970 atau 0,970, otomatis di sini nilainya lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut merupakan data normal atau normalitas. Sekian uji normalitas. Sekarang kita lanjut pada uji homogenitas. Selanjutnya saya akan menguji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari beberapa populasi itu sama atau tidak. Uji homogenitas juga memiliki ketentuan sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi tersebut adalah sama. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Jadi kita masuk pada Excel. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Di sini data yang saya ambil yaitu data kelas A dan kelas B dengan jumlah sampelnya ada 22. Nah, di sini nanti saya akan mengcopy datanya ini untuk dibawa ke SPSS. Tapi sebelumnya saya akan mengisi variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, pada variabel view-nya di sini, pada nama di sini saya isi dengan A karena di sini ada kelas A dan kelas B. Pada kolom kedua saya isi dengan B. Terus desimalnya masih menggunakan angka 0. Terus pada label A ini artinya kelas A dan label B ini artinya kelas B. Nah, setelah itu saya ke data view dan tampilannya akan seperti ini, dan saya akan mengcopy data yang ada di Excel dan dibawa ke SPSS. Oke, di sini saya akan mengcopy dan dipindahkan ke SPSS. Sini saya akan paste. Nah, setelah itu kita akan menguji homogenitas data. Di sini saya klik pada analisis. Setelah analisis pada comparison, setelah itu pada one way ANOVA. Nah, munculnya seperti ini. Lalu pada variabel A atau kelas A ini saya simpan pada dependen, dan kelas B ini pada faktor. Setelah itu saya klik pada options. Setelah options saya akan mencentang karena ini kita mencari uji homogenitas, maka saya akan mencentang pada homogeneity of variance stance ini. Setelah itu saya klik continue. Setelah continue saya klik OK. Nah, teman-teman, ini hasil dari uji homogenitas. Di sini uji homogenitasnya di sini 0, nilai signifikannya 0,970
Nah, kita kembali pada ketentuan tadi. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka varian dari 2 atau lebih kelompok populasi tersebut adalah sama. Jadi pada SPSS ini tadi kita dapat nilai signifikannya 0,593 lebih besar dari 0,05, maka varian atau 2 atau lebih kelompok populasi data tersebut adalah sama. Nah, sekian penjelasan dari uji homogenitas. Sekarang kita lanjut pada uji linearitas. Oke, baik, di sini kita masuk pada uji linearitas. Uji linearitas di sini berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di sini uji linearitas juga mempunyai dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan jika nilai signifikan deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan bahwa yang linear antara variabel bebas maupun variabel terikat. Di sini saya juga sudah punya data. Datanya masih sama seperti yang saya gunakan pada uji normalitas, uji homogenitas, dan ini saya gunakan pada uji linearitas. Di sini juga saya mempunyai data hasil belajar siswa. Di sini juga datanya terdapat 2 variabel, yaitu data kelas A dan kelas B dengan jumlah sampelnya 22. Nanti data-data di sini saya akan mengkopinya dan saya akan memasuknya pada SPSS. Jadi data yang ada pada Excel ini saya copy dan saya masukkan pada SPSS. Di sini saya paste. Nah, setelah ini saya masuk pada variabel view. Di sini saya masukkan ada 2 variabel A dan atau kelas A dan kelas B, maka di sini di nama di sini saya isi A, terus pada kolom kedua di sini saya isi B, terus pada labelnya A artinya kelas A dan B artinya kelas B. Terus pada desimal di sini menggunakan angka 0. Terus kita masuk ke data view dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita akan membuktikan linearitas data. Nah, di sini kita masuk pada analyze. Setelah analyze, di sini masuk pada compare means, terus masuk pada means. Di sini pada variabel A ini kita masuk pada independen dan variabel B ini pada dependen. Setelah itu saya klik option. Setelah option, di sini saya centang pada test for linearity. Setelah itu saya klik tombol continue. Setelah continue, tombol OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini dan kita bisa melihat apakah
variabel, apakah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi di sini pada nilai signifikan di sini nilai signifikannya 0,970. Oke, baik, di sini kita bisa melihat nilai signifikannya pada deviation from linearity. Di sini nilai signifikannya 0,221. Nah, kita kembali pada catatan di sini bahwa jika nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita kembali pada SPSS di sini. Pada deviation from linearity, di sini nilai signifikannya 0,221, artinya bahwa nilai signifikannya lebih besar dari 0,005. Berarti pada data variabel A dan variabel B, atau pada variabel terikat maupun variabel bebas di sini memiliki hubungan, adanya hubungan antara linear antara variabel bebas maupun variabel terikat. Ini hasilnya seperti ini. Demikian uji linearitas. Sekarang kita masuk pada uji T atau pengaruh. Baik, sekarang kita masuk pada uji pengaruh atau uji T. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Uji T dalam regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen atau Y, terhadap variabel dependen atau Y secara parsial atau individu. Dalam uji T terdapat syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam regresi linear berganda jumlah variabel independen atau X minimal 2 atau lebih. Yang kedua, nilai residualnya harus berdistribusi normal. Dan yang ketiga, tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, dalam uji T juga ada dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk nilai signifikan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat variabel X atau variabel independen terhadap variabel Y atau variabel dependen secara parsial atau individu. Terus yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat variabel X atau independen terhadap variabel Y atau dependen secara parsial atau individu. Nah, ada ketentuan pengambilan keputusan untuk T hitung. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih besar T tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh pada variabel X atau independen terhadap variabel Y atau dependen secara parsial atau individu. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil T tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X atau independen terhadap variabel Y atau dependen secara parsial atau individu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan datanya di Excel dan kita akan mengcopy data dan memasukkannya ke dalam SPSS. Di sini datanya saya menggunakan 3 variabel: motivasi, minat, dan hasil belajar siswa dengan responden atau sampel sebanyak 22. Sebelumnya kita akan masuk pada SPSS. Ya, kita masuk pada variabel view. Di sini namanya dikasih x1, x2 dan y. Kenapa saya kasih x1, x2 dan y? Karena saya menggunakan 3 variabel independen. Terus pada labelnya di sini x1 di sini merupakan motivasi dan
X2 di sini merupakan minat, lalu pada Y ini merupakan hasil. Setelah itu kita ke data view dan munculnya akan seperti ini, dan kita akan mengcopy data yang ada di Excel lalu kita masukkan ke SPSS. Di sini saya akan mengcopy data dan saya masukkan ke SPSS. Nah, muncul akan seperti ini, dan sekarang kita akan menguji T menggunakan aplikasi SPSS. Di sini masuk ke analyze. Setelah analyze kita ke regression. Setelah regression kita ke linear. Setelah ke linear munculnya akan seperti ini, dan variabel pertama atau variabel kedua X dan X1 dan X2 ini kita pindahkan ke independen, dan hasilnya ini kita pindahkan ke dependen. Setelah itu kita tekan OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat nilai T dan signifikan pada SPS. Nah, di sini kita akan fokus pada koefisien karena di sini ada uji T dan uji signifikannya. Di sini tadi dijelaskan bahwa jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y. Jadi di sini kita bisa melihat nilai T-nya di sini sebesar nilai signifikannya di sini sebesar 483. Di sini nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terdapat pengaruh terhadap variabel X dan variabel Y. Terus pada nilai T-nya di sini juga nilainya juga lebih besar dari 0,05. Jadi di sini tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y atau variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya tentang uji T. Sekian penjelasan dari saya tentang uji normalitas, homogenitas, linearitas, dan uji T atau uji pengaruh. Sekian dan terima kasih.